Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ulul Absar selaku fasilitator, yang kami hormati Bapak PP, Bapak Julikan dan Ibu Pariyumi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman CGP Angkatan 10 yang berbahagia. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rukol melalui dunia maya pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mengawali sebuah pantun, Bapak Ibu. Mano empret mangan pari. Sambal tasi dicampur gula. Enak. Sampun nyimak nggih Ibu Sami. Mugi presentasi dadosi ceria. Ngantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan bahwa dari kelompok 1 ini kami akan sampaikan beberapa hal mengenai modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tampilkan presenter. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu dari kelompok. Yang pertama adalah saya selaku moderator Supriyanto. Kemudian ada Bapak Slamet Heri Prabowo yang mana nanti sebagai presentator materi. Kemudian tanggapan positif dan penjawab beliau Bapak Taufik Kurniawan. Dan yang terakhir adalah Bapak Dedi Awal Prastyo. Beliau adalah sebagai penanya dan notulen. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kami sampaikan dan kepada Bapak Slamet Heri Prabowo untuk memaparkan materi dan Bapak Ibu untuk menyimak dengan apa yang telah disampaikan dari kelompok 1. Pada Bapak Slamet Heri Prabowo, silakan. Monggo Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Iya Pak. Jelas Pak, jelas. Ini perkenalkan untuk anggota kami kelompok 1 ada FC. Yang pertama ada Jerian itu sebagai Mas Supriyanto. Kedua saya Vanes Wu. Selamat Heri Prabowo. Terus yang ketiga ada Kencu, itu ada Pak Taufik. Dan keempat ada Fitsu, itu Mas Dedi Awal Prastyo. Kami akan menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu dari tujuan pembelajaran khusus ini nanti CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. 7 aset utama, yaitu yang pertama ada modal manusia, kedua ada modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, ketujuh ada finansial. Untuk modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, kualifikasi pendidikan terakhir S2, IN, juara podcast PGRI Jateng 2023, GP Angkatan 7, dan PP Angkatan 11.
Kemudian guru, kualifikasi pendidikan S1 90%, ASN 50%, bersertifikat pendidik, beberapa memiliki keterampilan khusus MC, musik, dan olahraga bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada wali murid, keterampilan yang dimiliki orang tua murid antara lain menganyam, membuat makanan khas daerah seperti ikan bakar, wader crispy, dan ikan asap dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam kegiatan P5. Profesi orang tua sebagai ustadz dapat dimintai bantuan untuk mengisi ceramah atau kultum setiap hari Jumat atau saat pesantren kilat. Untuk modal manusia selanjutnya yaitu murid. Murid memiliki murid yang heterogen dengan latar belakang keluarga beragam. Kemudian murid prestasi dalam bidang seni, memiliki minat dalam bidang olahraga. Kemudian pengawas, kualifikasi S2, berpengalaman sebagai guru dan kepala sekolah, GP Angkatan 7. Penjaga sekolah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Yang selanjutnya adalah komite sekolah. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Strategi pemanfaatan, kepala sekolah memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti program guru penggerak guna mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Memberikan support kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, perlombaan, dan lain-lain. Untuk modal sosial, yaitu pemerintahan desa melalui musrenbang yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kemudian lembaga kesehatan atau puskesmas terdekat. Selanjutnya Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Organisasi profesi guru seperti Kombel, PGRI, dan K3S. Selanjutnya Polsek, Babin Kamtibmas, Kodim, dan Babinsa. Untuk strategi pemanfaatan, adanya kerjasama dengan pihak kelurahan melalui musrenbang sekolah mendapatkan bantuan berupa renovasi pagar. Puskesmas yang terdekat dengan sekolah adalah Puskesmas Geyer 1. Secara berkala pihak puskesmas akan memberikan vaksin, bias, dan obat cacing untuk semua murid secara gratis. Setiap hari Jumat, Linmas akan membantu dalam keamanan lalu lintas di sekitar sekolah, khususnya menyeberangkan orang tua dan murid. Organisasi PGRI dan K3S sebagai wadah meningkatkan wawasan, prestasi, serta menyampaikan aspirasi profesi kependidikan. Kombel melalui kegiatan workshop yang sering dilakukan untuk mengembangkan kompetensi guru. Sedangkan Babin Kamtibmas dan Babinsa melakukan sosialisasi pengamanan dan nasionalisme. Untuk modal fisik, yaitu memiliki gedung atau bangunan sekolah yang terdiri dari ruang guru, 6 ruang kelas, perpustakaan, UKS, kantin, tempat parkir, WC murid, dan guru yang memadai. Infrastruktur atau fasilitas yaitu jaringan internet yang memadai, sumber air bersih. Sarana dan prasarana antara lain proyektor, laptop, speaker, alat komunikasi atau telepon, alat peraga pembelajaran, alat olahraga, dan alat musik. Strategi pemanfaatan yaitu 1. Menciptakan suasana dengan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. 2. Memfasilitasi kebutuhan belajar untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Yang ketiga, merencanakan pengembangan teknologi pendidikan dan peralatan pembelajaran. Modal lingkungan atau alam. Memiliki halaman sekolah yang cukup luas disertai dengan kebun atau greenhouse. Berada di sekitar kawasan pariwisata WKO, Waduk Kedu Kombo, dengan dekat dengan instansi sekolah lain.
Dekat dengan sawah dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terutama tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Strategi pemanfaatan. Halaman yang luas dimanfaatkan untuk area pembelajaran formal maupun non formal sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti upacara sebagai resapan air di sekolah. Adanya kebun sekolah greenhouse membuat lingkungan sekolah tampak asri dengan berbagai komponennya, juga dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar untuk murid. Yang bertugas untuk merawat tanaman-tanaman tersebut adalah murid, di mana secara tidak langsung dapat melatih disiplin dan tanggung jawab. Berada di sekitar kawasan pariwisata Waduk Kedung Ombo dekat dengan instansi sekolah lain dimanfaatkan sebagai sarana belajar outdoor, pendalaman dan penerapan P5. Dekat sawah dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Modal finansial yaitu ada dana BOS, infak murid dan guru, dana komite, operasi sekolah, dan beasiswa PIP. Strategi pemanfaatan. 1. Sebagai biaya operasional rutin sekolah yang sudah dituangkan dalam RKAS. Yang kedua, sebagai dana rutin sekolah yang dikumpulkan setiap bulannya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan suka maupun duka untuk guru-guru beserta murid. Yang ketiga, digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Yang keempat, dimanfaatkan untuk guru dan murid dalam memenuhi kebutuhan belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, dimanfaatkan oleh murid penerima beasiswa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya di sekolah. Modal agama dan budaya. Tempat ibadah umat Kristen, gereja. Tempat ibadah umat Islam, musola. Peringatan hari besar keagamaan, peringatan adat sedekah bumi, apitan, dan sebagainya. Untuk strategi pemanfaatan, banyaknya tokoh agama dan budayawan di sekitar sekolah dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan dan budaya. Kreativitas murid digunakan untuk kelestarian budaya serta kegiatan ekstrakurikuler. Modal politik. 1. Yaitu MOU dengan sekolah lain. Yang kedua, MOU dengan puskesmas. Yang ketiga, MOU dengan Pemdes. Yang keempat, MOU dengan Polsek dan Koramil. Yang kelima, MOU dengan tokoh agama dan adat. Untuk strategi pemanfaatannya yaitu 1. Dengan sekolah lain memiliki manfaat dapat selalu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah serta dapat menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, dengan puskesmas memiliki manfaat pencegahan penyakit dan penyuluhan budaya hidup sehat. Yang ketiga, dengan Pemdes memiliki manfaat koordinasi sarana dan penyelenggaraan Hari Besar Nasional. Yang keempat, dengan Polsek dan Kodim memiliki manfaat koordinasi sosialisasi tertib lalu lintas, anti narkoba, wawasan Hankam, dan pelatihan PBB. Dengan tokoh agama dan adat narasumber koordinasi kegiatan keagamaan atau adat. Berikut adalah dokumen modal aset kelompok 1. Terima kasih untuk hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Supriyanto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Slamet yang telah memaparkan materi yang sangat rinci dan yang sangat jelas sehingga apa yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan atau bisa memberi tanggapan juga termasuk pertanyaan pada kelompok kami. Maka dari itu untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab pada kelompok 2
Untuk tanggapan dipersilahkan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya akan menanggapi kelompok S yang ganteng-ganteng semuanya ini. Pak Soeharto pengen ketawa, tak ketawa sih ya. Secara keseluruhan bagus, fotonya juga dari segi ukuran semuanya bisa sengaja seperti itu, bisa kelihatan dari pundak sampai kepala itu bagus banget nyebutnya. Kemudian untuk slide materi juga sangat bagus sekali, perpaduan warnanya hijau, krem, ada pinknya sedikit. Sepertinya bapak-bapak ini walaupun bapak-bapak suka warna-warna pastel yang biasanya disukai ibu-ibu. Untuk penjelasan materinya, suaranya Pak Slamet sungguh sangat merdu, ada background musik mantenan gitu Pak. Enak sekali suasananya. Lalu untuk materi yang dijelaskan juga sudah sangat rinci, detail, dan juga memberikan gambaran-gambaran secara umum mengenai materi yang telah dijelaskan. Mungkin seperti itu tanggapan positif dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sumala Laili yang telah memberi tanggapan positif kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan pada kelompok 3 dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya tadi menyimak dari beberapa muada 7 modal itu untuk yang fisik ya. Di sini tadi saya tertarik dengan greenhouse. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini adalah strategi apa yang dilakukan untuk menciptakan greenhouse atau kebun sekolah yang ada di sekolah Bapak. Mengingat yang kita ajar itu adalah anak-anak. Tahu sendiri kan anak-anak itu kan kreatif Pak. Kalau ada tanaman hijau dikit atau apa itu kan langsung dipetik. Nah, itu diajarkan ada anak yang mana anak itu kreatif apabila ada tanaman yang bagus cepat dirusak. Nah, itu strateginya untuk mengantisipasi agar tanaman itu tetap utuh itu bagaimana Pak? Kalau saya sendiri itu kemarin merencanakan itu pagi menanam itu sore udah dijabutin itu Pak. Nah, terima kasih itu saja Pak pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat istimewa. Kepada Bapak Taufik untuk bisa memberi penjelasan terkait pertanyaan dari Ibu Darse, strategi apa yang akan dilaksanakan terkait dengan aset modal lingkungan alam, yaitu pada greenhouse. Bagaimana caranya agar anak itu bisa melindungi sehingga apa yang menjadi aset tersebut bisa masih utuh. Demikian Pak Taufik. Monggo Pak Taufik disilakan. Sebentar Pak ya. Sebentar aja. Untuk azannya supaya selesai dulu ya. Taufik. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena posisi saya dekat masjid ya, menunggu azan sejenak. Tadi pertanyaan dari Bu Sudarse mengenai greenhouse, strategi apa yang efektif gitu Bu ya untuk pemanfaatan greenhouse. Ya. Pada sekolah dasar ini mengingat anak-anak masih usianya masih sangat kecil. Gitu. Begini Bu Darse, untuk greenhouse atau kebun sekolah ini saya membagi menjadi 2 kelompok. Jadi untuk kelas atas sama kelas bawah ini terpisah kebunnya.
SD 1 Rambat itu untuk kelas bawah ini cenderung yang mudah-mudah, untuk kebun sekolahnya ya baru sebatas sayuran seperti terong atau cabai itu ya. Nah, mereka di awal tuh baru penanamannya medianya hanya polybag seperti itu saja, polybag. Dan kalau untuk kelas atas ini artinya untuk anak-anak kelas atas ini kami arahkan untuk pengolahan lahan dari awal, membuat kompos, kemudian mencampurkannya, mengolah sampah dulu ya. Karena visi dari sekolah kami itu unggul seperti pada modul 1.3, unggul dalam prestasi, kemudian juga berpeduli lingkungan. Itu kami fokus pada pengolahan sampah, kemudian juga pengadaan pupuk kompos, kemudian dari pupuk tadi kita siapkan untuk persiapan lahan. Nah, itu anak-anak kelas atas itu sudah kami beri pelatihan untuk itu. Beberapa minggu yang lalu kami juga sudah buat untuk kerangka bajaringannya, tapi belum, karena ini kan masih terik, belum kita isi tanaman untuk persiapan nanti musim penghujan, mungkin sudah bisa dilakukan. Jadi strateginya tadi Ibu, dipisahkan, digolongkan antara kelas atas sama kelas bawah. Kemudian ya supaya tidak dipetik, tidak dirusak ya. Yang pertama ya perlu keteladanan dari kita guru, ya, penjaga, warga sekolah yang memberikan teladan, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga tadi pelatihan untuk kelas atas ini. Begitu ya, Bu Darsi. Iya Pak, terima kasih. Jawabannya insya Allah nanti diterapkan di sekolah saya kalau bisa mumpuni lagi Pak. Masalahnya kalau di sekolah saya itu pagi nanam, sore udah dijabut ya, pagi pergi ke sekolah lagi udah tanamannya udah tidur semua. Aduh. Gitu Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Taufik. Demikian Bu Darsi, bahwa apa yang menjadi pertanyaan Bu Darsi tadi disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa perlunya penggolongan antara kelas tinggi dan kelas rendah, atau mungkin bisa diberi suatu pengetahuan pentingnya greenhouse bagi sekolah. Ini memang sangat penting. Kalau nanti mungkin Bu Darsi membutuhkan narasumber, nanti bisa mengundang Pak Taufik juga. Karena beliau ini sudah halang rintang di masing-masing sampai ke lintas daerah ini, ya Pak Taufik ya. Lintas kecamatan. Siap. Ya, siap. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali dari kelompok 2 atau dari kelompok 3. Dipersilahkan. Apakah sudah cukup? Bapak Ibu semuanya? Cukup Pak. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dedi untuk memberikan kesimpulan dari kelompok. Monggo Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Pri. Untuk notulen saya akan menyampaikan sedikit saja Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah saya catat banyak sekali, tapi waktunya ini sepertinya mepet dan nanti kasihan Bapak Ibu kalau menunggu. Jadi saya sampaikan sedikit saja. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet, tujuan pembelajarannya CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya dari daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Lalu tujuan aset utamanya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, yang terakhir modal finansial. Nah ini nanti kalau saya panjangkan terlalu panjang, ini saya langsung ke inti dari apa tadi Mas? Diskusi. Tadi tanggapan dari Bu Laili secara keseluruhan ini sudah bagus.
slide materi sudah bagus sekali, paduan warnanya keren. Walaupun bapak-bapak tapi sangat kreatif, cerdas, inovatif, dan sangat bergairah dalam mengerjakan tugas. Lalu suara dari Pak Slamet ini sudah merdu. Tadi sepertinya serak-serak kotor begitu ya Bu Lali? Serak-serak kotor kan? Materi sudah sangat rinci, secara umum sudah baik. Lalu ada pertanyaan dari Bu Darse. Modal fisik yang ditanyakan oleh Bu Darse tertarik dengan greenhouse, strategi yang digunakan agar anak-anak, biasanya anak-anak kan kalau ada tanaman sering dipetik, lalu strategi untuk mengantisipasi agar tanaman aman tidak dicabut. Lalu jawaban dari Pak Topik meminta menunggu dulu karena ada andan Pak Topik. Kita semua menunggu dengan gitu. Lalu jawaban dari Pak Topik ini intinya ini Pak Topik. Gimana kan? Pak Topik membagi menjadi 2 kelompok ya, antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, nanti kalau kurang jelas bisa komunikasi ke Pak Topik lagi. Nah, intinya pokoknya itu dikelompokkan antara kelas atas dan kelas bawah gitu Bapak Ibu. Cukup kembali Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Didi yang telah menyampaikan kesimpulan dari kelompok presentasi kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok EPSA, kata beliau Pak Slamet ya, kelompok EPSA. Ada Kimcu, ada Vincu, macam-macam ini Bapak Ibu. Ada Kimcu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri, saya ada sebuah pantun Bapak Ibu untuk diperhatikan Bapak Ibu. Wader goreng dicampur sego. Cakep. Soalnya di gedung Ombo itu ada Pak. Nandur pari ning pinggir kali. Cakep. Genter. Sampun rampung nggih presentasi kelompok iku lho. Nggih. Monggo. Iki kabeh seneng lan marem ati. Gak nyambung. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.